Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ketika kita boleh berjumpa lagi melalui channel tim multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Girian Permai untuk bersama-sama belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai warga Gemim di sepanjang minggu berjalan tanggal 22 sampai tanggal 28 Mei tahun 2022. Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus lewat doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Sang Pemilik pelayanan yang boleh memberkati kami semua dengan kesehatan dan kekuatan. Maka di saat ini kami semua rindu untuk dituntun melalui kebenaran firman-Mu yang sekiranya boleh menjadi bekal kami bersama dalam kami berkarya di dunia milik Tuhan. Dan biarlah kiranya semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dapat terberkati dan boleh terus memuliakan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini kami siap sedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35 di bawah tema Yesus menampakkan diri di jalan ke Emaus. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu,
Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tema berjalan bersama dalam terang firman. Berbicara tentang berjalan bersama, dalam bahasa Yunani, berjalan bersama adalah bersinhodos, yang mengandung makna berpikir bersama, menghadapi berbagai realita dan fenomena pelayanan secara bersama-sama. Maka dalam pemahaman inilah, Gereja Masehi Injili di Minahasa bersinhodos dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di saat ini kita boleh membaca bagian firman Tuhan melalui Injil Lukas. Injil Lukas merupakan salah satu Injil sinoptik yang membahas tentang perjalanan kehidupan Yesus dalam pelayanan, kematiannya, kebangkitannya, sampai pada kenaikan Yesus ke surga. Injil Lukas ditulis setelah tahun 70, yaitu setelah pasukan Roma menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah di kota itu. Hal itu tampak jelas dalam Lukas 19 ayat 43 sampai 44 yang mengisahkan hal tersebut dengan terperinci. Dan Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35 yang menjadi pokok pembacaan firman Tuhan di saat ini adalah berbicara tentang dua murid Yesus, Kleopas dan temannya, yang sedang melaksanakan perjalanan tak kala Yesus tampak kepada mereka sesudah Ia bangkit. Mereka berjalan menuju ke sebuah desa bernama Emmaus. Emmaus adalah sebuah desa yang memiliki arti mata air yang panas. Dan Emmaus ini terletak sekitar 11 km atau 7 mil dari kota Yerusalem. Mereka memiliki pengetahuan yang lumayan tentang Tuhan mereka. Mereka memiliki pengharapan kepada sosok Yesus sebagaimana pengharapan Yahudi terhadap Mesias. Mereka sudah mendengar berapa kali pengajaran Yesus mengenai penderitaan dirinya demi penebusan dosa. Dan apa yang mereka ceritakan mengenai pengalaman Yesus sesuai dengan pengetahuan itu. Lalu pengalaman paling baru mereka mengenai kebangkitan Yesus. Mereka dapatkan berita itu dari para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus dan dari beberapa murid yang lain. Dan ketika Yesus yang bangkit itu menghampiri mereka, mereka tidak mengenal Yesus karena mata iman mereka tertutup dan masih diselimuti dengan keraguan-raguan. Lukas menyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apakah itu? Rasionalitas mereka sehingga peristiwa kebangkitan tidak dapat mereka terima dengan akal sehat mereka. Ataukah perasaan putus asa yang begitu mendalam sehingga tidak dapat mengenali Tuhan yang berdiri di depan mereka. Padahal saudara-saudara, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus ini sudah diungkapkan oleh Yesus kepada mereka sebelum Ia mati. Buktinya ada dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 22 yang katakan begini.
Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bahkan contoh lain juga ada dalam Lukas 18 ayat 33 yang katakan begini, dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Tetapi saudara-saudara, sangat disayangkan ternyata saat itu mereka, yaitu dua murid ini, hanya memiliki pengetahuan tanpa menyadari maknanya. Sehingga Yesus harus menguraikannya lagi kepada mereka. Namun satu hal yang pasti, Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai pada kesadaran itu. Secara perlahan, Yesus membawa mereka kepada pengenalan akan dirinya. Apa yang sedang terjadi di Yerusalem merupakan penggenapan terhadap isi Alkitab. Dengan demikian, semua peristiwa yang sedang terjadi harus dipahami dari sudut pandang Kristus. Yesus membimbing mereka ke dalam pengenalan sejati tentang Yesus, bahwa Yesus lebih daripada sekedar Nabi Allah. Dan ketika disampaikan hal ini, apa reaksi yang muncul dari kedua murid Yesus ini? Reaksi mereka adalah hati mereka berkobar-kobar. Ayat 32 menjelaskan itu. Dan ketika Yesus duduk dalam perjamuan dengan kedua murid tersebut, ketika Yesus mengambil roti dan memberkatinya, terbukalah mata rohani kedua murid tersebut. Sekarang mereka melihat Yesus dengan jelas. Mereka segera bergegas kembali ke Yerusalem dan mereka menyampaikan kesaksian yang luar biasa, sukacita tentang berita kebangkitan Yesus. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Yesus adalah peristiwa dan kenyataan sejarah. Namun hanya kekuatan Allah yang dapat mencelikkan mata rohani kita agar kita dapat mempercayai fakta ini. Mengenal Yesus dengan benar merupakan sebuah anugerah. Keberdosaan kitalah yang menghalangi mata iman kita. Maka di kesempatan ini, marilah kita membuat komitmen untuk menjauhi setiap perbuatan dosa. Sebab ketika kita mau membuka diri kepada Tuhan, ketika kita bersedia percaya kepada firman-Nya, itu merupakan kunci untuk mengenal Tuhan dengan benar. Marilah saudara-saudara, kita berjalan bersama-sama dalam terang firman, dalam kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita, peran fungsi kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dalam pergaulan sebagai anak-anak muda, dan terlebih, marilah kita bersinhodos, berjalan bersama-sama dalam melayani Tuhan. Dengan demikian, ketika kita berkarya menurut apa kata Tuhan melalui firman-Nya, kita akan dipakai menjadi alat berkat dan alat kesaksian di tangan Tuhan untuk memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kita pergi dan berada. Dan semuanya bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, demikian kita telah merenungkan firman Tuhan, dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman-Mu akan senantiasa mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami untuk kami aktualisasikan dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari di dunia milik Tuhan. Semua pendengar yang boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini kiranya boleh terberkati di dalamnya. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.